Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Amalia Saptri dengan NIM 24135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis conjoin tentang mini riset, yaitu preferensi terhadap atribut minyak goreng yang diminati oleh konsumen. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, minyak goreng itu merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dengan posisi strategis dalam pasar sembako. Nah, dengan perubahan tren dari minyak goreng curah ke kemasan terjadi akibat meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas. Jadi, keputusan memilih minyak goreng menjadi kompleks karena banyaknya atribut produk yang dipertimbangkan, terutama oleh konsumen perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi. Nah, analisis konjoin ini menjadi metode yang tepat untuk memahami bagaimana preferensi konsumen berdasarkan berbagai atribut tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh atribut harga terhadap preferensi konsumen dalam memilih minyak goreng. Yang kedua, sejauh mana jenis minyak mempengaruhi keputusan konsumen dalam pemilihan minyak goreng. Yang ketiga, bagaimana ukuran kemasan minyak goreng mempengaruhi preferensi konsumen. Dan yang terakhir yaitu bagaimana interaksi antara harga, jenis minyak, dan ukuran kemasan membentuk keputusan pembelian minyak goreng. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan preferensi konsumen terhadap atribut minyak goreng, yaitu harga, jenis minyak, dan ukuran kemasan, yang berguna untuk memahami faktor-faktor yang dominan dalam keputusan pembelian serta memberikan rekomendasi strategis pemasaran yang tepat berdasarkan preferensi multi atribut konsumen. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berisi tentang penelitian preferensi konsumen minyak goreng menunjukkan bahwasanya atribut seperti harga, jenis minyak, dan ukuran kemasan sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi, konsumen itu cenderung memilih minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau, jenis minyak yang sesuai, dan ukuran kemasan yang lebih praktis. Nah, selanjutnya, analisis conjoin ini itu menjadi metode yang efektif untuk mengidentifikasi atribut dan kombinasi atribut yang paling diminati konsumen, dan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai preferensi atribut. Dan selain itu juga preferensi konsumen yang didominasi perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menentukan strategi pemasaran produk minyak goreng kemasan. Untuk metode penelitiannya tentu saja menggunakan analisis conjoin dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan atribut dan level terlebih dahulu. Jadi saya itu menggunakan 3 atribut, dimana yaitu yang pertama jenis minyak, harga dan ukuran kemasan, dan juga level-level yang berbeda. Nah, untuk yang kedua itu membuat kombinasi atribut menggunakan SPSS. Ketiga, mengumpulkan data sampel. Dan yang keempat, melakukan analisis conjoin. Terakhir itu melakukan penafsiran. Selanjutnya ada video tutorial dari saya menggunakan SPSS. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan SPSS dengan analisis conjoin. Dimana yang pertama itu kita tentukan atributnya dulu seperti ini. Setelah kita menentukan atributnya, kita buka SPSS, lalu klik data, lalu klik orthogonal design, lalu generate. Nah, setelah ini kita masukkan atributnya ke sini, yaitu yang pertama jenis. Di faktor label juga kita ketik jenis, lalu add. Selanjutnya harga, kita add, lalu ukuran, kita add. Nah, setelah ini kita klik yang jenis ini, lalu ke define values, kita ketik
levelnya yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini kita tinggal salin aja ya. Di level 1 copy, level 2 minyak jagung di level 3. Klik continue, lalu kita ke harga, klik lagi di event values, lakukan seperti yang tadi. Klik continue, lalu klik yang terakhir yaitu ukuran. Nah, setelah ini kita centang klik new data file, lalu ke file, kita simpan di analisis conjoin, kita namakan stimuli 7, lalu kita save. Setelah itu kita klik OK, lalu kita ke file, ke lokal dist, kita cari analisis conjoin, kita klik ini yang tadi stimuli 7, kita buka. Nah, setelah keluar seperti ini, kita bisa menggunakan data ini untuk membuat pertanyaan di GForm seperti ini. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, kita share ke 15 responden. Setelah kita mendapatkan 15 responden, kita seperti ini, saya sudah mendapatkan 15 responden. Kita salin ke Excel. Nah, ini. Nah, setelah kita salin seperti ini, kita copy, lalu kita ke SPSS lagi. Kita klik file, ke new, lalu ke data. Nah, setelah itu kita klik paste which variable names. Setelah keluar seperti ini, kita ke variable view, kita ubah di bagian measure. Untuk yang pertama itu kita ubah di nominal, dan untuk selanjutnya kita ubah di scale semua. Oke, setelah seperti ini, kita kembali ke sini, lalu kita klik file, lalu save as. Kita namakan data peneliti dan conjoin 7. Seperti ini, lalu kita klik save. Nah, sudah. Setelah seperti ini, kita ke sintak. Kita ke sintak, kita ubah di ini sudah benar ya, di local dist, di analisis conjoin, di stimuli 7,
analisis conjoin data penelitian conjoin 7. Ini pertanyaannya dari 1 sampai pertanyaan 9 sudah. Lalu untuk faktornya ini sudah sesuai dengan yang tadi, yaitu jenis, harga, dan ukuran. Nah, setelah ini kita copy kita ke SPSS lagi. Nah, lalu kita ke file, kita ke new, lalu kita ke simpan. Nah, setelah itu kita tempel yang tadi ya. Nah, setelah itu kita ke run, kita ke all. Nah, lalu keluar output seperti ini. Jadi ini sudah lengkap dari output responden pertama hingga responden ke 15 ya. Nah, dan untuk ini untuk responden keseluruhan. Oke, untuk hasil analisis datanya outputnya seperti ini. Dan mungkin dari interpretasi outputnya berdasarkan tabel hasil analisis conjoin yang diperoleh informasi bahwasanya dalam di sini overall statistik. Jadi yang pertama itu nilai utility tertinggi pada atribut jenis, yaitu minyak jagung dengan nilai 0,93. Dan di atribut yang kedua, di harga, dengan nilai utility tertinggi, yaitu lebih kecil dari 15.000, yaitu nilainya sebesar 0,126. Dan atribut ukuran yang tertinggi yaitu di 1 liter dengan nilai sebesar 0,059. Nah, untuk important values-nya itu nilai tertingginya itu ada di ukurannya. Jadi konsumen itu lebih mementingkan ukuran. Nah, untuk correlation-nya itu nilai signifikannya itu 0,035, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi output ini sangat signifikan. Selanjutnya output dari responden pertama, di mana atribut yang pertama itu nilai tertingginya ada di minyak sawit dan minyak kelapa yang sama-sama nilainya itu 0,111. Dan atribut yang kedua itu di nilai tertinggi itu berada di harga lebih kecil dari 15.000 dan dari 15.000 sampai 20.000 yang juga sama, yaitu 0,111. Dan ukuran juga nilai tertingginya ada di 1 liter sama 2 liter yang nilainya itu sebesar 0,111. Nah, untuk important values-nya itu nilainya sama ya, dari jenis, harga, ukuran itu sama, berarti konsumen itu mementingkan semuanya. Nah, untuk correlation-nya itu ada di Pearson dengan nilai 0,866 dan Kendall dengan nilai 0,632. Nah, untuk Pearson-nya nilai signifikannya itu 0,001, sedangkan Kendall-nya itu bernilai 0,032. Oke, dari hasil analisis saya dapat disimpulkan bahwasanya hasil yang tadi itu didapatkan berdasar.
Jadi dapat disimpulkan. Selanjutnya, dari hasil analisis saya dapat disimpulkan bahwasanya konsumen lebih menyukai jenis minyak jagung dengan harga kurang dari 15.000 dan ukuran kemasan 1 liter, di mana keempat level tersebut memiliki nilai utility tertinggi, dan konsumen juga lebih mengutamakan ukuran kemasnya yang bernilai 36,089. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.